Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan baru tentang Kitabun Nikah ya, Kitabun Nikah yang kita akan mengambil kitab acuan dari buku yaitu Matan Abi Syuja yang sudah saya sampaikan ke panitia. Demikian juga akan kita ambil dari sebagiannya dari buku Al-Fiqhul Manhaji ya, fikih mazhab Syafi'i. Tentunya akan kita sampaikan, ya, kalau ada yang perlu kita komentari akan kita komentari. Maksud tujuan ini kita belajar ini agar kita lebih paham tentang fikih nikah, karena kita sendiri sebagai pelaku pernikahan, praktisi pernikahan tentu membutuhkan fikih dalam menjalani kehidupan pernikahan. Demikian juga mungkin kita memiliki putra-putri yang juga akan masuk dalam jenjang pernikahan, maka kita perlu memiliki ilmu tentang hal tersebut agar kita tidak salah dalam membimbing mereka. Sebelumnya kita akan bahas muqaddimah. Perhatikan Kitabun Nikah. Kitab An-Nikah, nikah secara bahasa maknanya adalah ad-dhamm wal jama', ya, ad-dhamm wal jama', yang artinya secara bahasa etimologi artinya menggabungkan. Dan orang-orang Arab sering menggunakan lafal nikah dengan dua makna. Pertama maknanya akad nikah. Ini makna yang pertama. Sering digunakan kalau disebut nikah, maksudnya akad nikah. Yang kedua disebut nikah, terkadang maknanya adalah berhubungan intim. Berhubungan intim, ya. Adapun dalam Al-Quran sering digunakan lafal nikah, maksudnya adalah akad nikah, ya. Idza nakahtumul mu'minat, jika kalian menikahi para wanita mukminah, maksudnya jika kalian akad nikah ya. Seringnya kalau ada lafal dalam Al-Qur'an maknanya adalah disebut nikah, maknanya adalah akad nikah. Namun terkadang ya nikah maknanya adalah berhubungan intim, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimana wanita yang sedang haid, apa yang halal darinya. Maka Rasulullah mengatakan if'alu kulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu boleh, yaitu bersenang-senang dengan wanita haid, kecuali nikah, maksudnya kecuali berhubungan intim, kemaluan ketemu kemaluan ya. Jadi lafal nikah dalam Al-Qur'an dan hadis kadang maknanya adalah akad, kadang maknanya hubungan apa? Intim. Namun kebanyakannya adalah maknanya akad ya. Baik, kemudian secara istilah, secara terminologi ya. Apa makna nikah? Nikah adalah aqdun yatadammanu ibahata istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhar 'ala al-wajhil masyru', yaitu akad yang mengandung pembolehan saling bersenang-senang atau berhubungan di antara dua pasangan dengan cara yang disyariatkan. Itu akad yang membolehkan, intinya akad yang membolehkan berkumpul berdua, berhubungan, bersenang-senang di antara mereka berdua yang tadinya tidak boleh ya. Sekarang menjadi boleh. Itu namanya akad nikah. Ya, akad tersebut itu namanya nikah ya. Akad nikah tentu ada pembahasannya nanti, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, insyaallah pada pembahasan berikutnya. Sampai sini paham Ibu? Paham ya? Sebelum kita lanjutkan, kita sepakat ya. Setiap pertemuan ada ujian ya. Setiap pertemuan ada ujian ya. Ini saya sudah berlakukan di banyak pengajian biar serius. Jadi setiap pertemuan sebelum pengajian ada apa? Ujian ya. Nanti ujian di kertas ya. Tulis nama, tulis nomor telepon ya. Tidak boleh tulis hamba Allah, enggak boleh ya. Jadi harus tulis nama biar ketahuan mana yang serius, mana yang main-main, mana yang pintar, mana yang bahlul ya. Baik. Berikutnya dibahas dalam kitab Fiqhul Manhaji ya, tentang hukum nikah. Tentu hukum nikah adalah disyariatkan ya
Disyariatkan terlalu banyak dalil menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita yang kau sukai ya. Satu atau dua atau tiga ya. Dua atau tiga atau empat ya. Yang kau senangi ya. Kemudian juga Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah jomblo-jomblo di antara kalian ya. Dan juga budak-budak yang layak untuk menikah, maka nikahkan. Di sini Allah menganjurkan para wali ya untuk menikahkan jomblo-jomblo yang ada di tengah-tengah mereka. Anaknya dinikahkan, adik-adik mereka dinikahkan, putri mereka dinikahkan. Ini anjuran dari syariat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Maka ini semua dalil bahwasanya nikah adalah perkara yang sangat disyariatkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada para rasul adalah Allah menjadikan mereka berkeluarga. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau hai Rasulullah, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Taib, apa hikmah disyariatkan nikah? Pertama, hikmahnya adalah memenuhi fitrah atau kodrat manusia. Manusia diciptakan jika dalam kondisi normal memiliki syahwat ya. Memiliki syahwat lelaki maupun wanita ya, lelaki maupun wanita. Maka syariat menyiapkan sarana yang benar untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologis tersebut ya, yaitu dengan nikah ya, dengan nikah. Seandainya tidak disalurkan dengan cara pernikahan, dengan hubungan yang tidak disyariatkan, zina dan yang lainnya, maka akan timbul kekacauan. Akan timbul apa? Kekacauan. Tidak akan memunculkan keluarga yang harmonis, keluarga yang tenang, kalau ternyata ya, disalurkan dengan cara yang tidak teratur. Oleh karenanya Islam melarang tabattul. Tabattul itu tidak mau nikah. Islam melarang tabattul atau rahbaniyah, yang merupakan kebiasaan pendeta-pendeta atau pastor-pastor dari kaum Nasara, yang mereka menganggap bahwasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan meninggalkan pernikahan. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim ya. Kata Allah, dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan, ya, karena sikap rahbaniyah itu melanggar kodrat manusia. Manusia ingin berhubungan ya, laki-laki maupun perempuan, sehingga muncullah sebagian pendeta yang tidak mau menikah, atau sebagian biarawati yang tidak ingin menikah, dan akhirnya sebagian mereka muncul hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang buruk sebagaimana sering dikabarkan, karena sengaja menahan kodrat manusia itu adalah perkara yang tidak dianjurkan. Islam adalah agama fitrah, makanya agama yang paling sesuai dengan fitrah adalah agama Islam, paling sesuai dengan fitrah. Makanya Islam menganjurkan untuk menikah. Sebagian sahabat minta izin ya untuk tabattul, untuk tidak menikah supaya fokus ibadah. Maka Rasulullah SAW pun larang. Ya. Di antaranya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang yang terkenal sangat kuat beribadah, minta izin untuk tabattul, maka Nabi tidak izinkan. Sampai sahabat berkata, seandainya dia diizinkan untuk tidak menikah supaya bisa beribadah, kami akan melakukan kebiri supaya tidak menikah. Tapi Rasulullah SAW larang. Maka ini yang pertama, fitrah untuk bisa menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang benar ya. Itu maksudnya dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar. Karena kalau tanpa pernikahan tidak benar, maka akan terjadi kekacauan. Anak-anak tanpa ayah, anak-anak tanpa ibu, anak-anak dibuang, tidak tahu nasabnya kemana, tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah, siapa yang menafkahi? Bayangkan kalau tidak ada pernikahan, orang akan enak aja berhubungan, kemudian hamil, mengandung, kemudian anak itu menjadi anak buangan, tidak ada yang perhatian karena nasabnya tidak jelas. Tapi yang kedua adalah membangun masyarakat Islami dengan
yang teratur, yang islami dan disegani ya. Di sini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud. Kata Rasulullah SAW, nikahilah wanita yang subur. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguhnya aku bangga dengan jumlah yang banyak di hadapan nabi-nabi yang lain ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju al-wadud. Nikahilah wanita yang al-walud, itu subur ya. Ya, kalau bisa ada yang subur supaya punya anak banyak, supaya Islam bisa memiliki banyak pengikut, banyak orang beribadah kepada Allah, dan Nabi SAW juga lebih banyak pahalanya. Karena Rasulullah SAW berkata, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sungguhnya aku bangga di hadapan para nabi yang lain jika jumlah pengikutku banyak ya. Tentunya yang dimaksud adalah keturunan yang saleh, yaitu bukan asal melahirkan tidak dirawat, enggak. Disuruh untuk memiliki anak yang saleh. Makanya juga ketika Rasulullah SAW Mi'raj, naik ke langit, Rasulullah SAW ketemu Nabi Musa alaihissalam di langit ya. Kalau tidak salah langit ke-6. Maka setelah Nabi bertemu Nabi Musa, kemudian Nabi SAW pergi, Nabi Musa pun menangis. Maka ditanya kepada Nabi Musa, "Wa ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Musa?" Kata Nabi Musa alaihissalam, "Aku menangis karena ada gulam bu'itsa ba'di, ada seorang pemuda diutus setelahku, pengikutnya lebih banyak masuk surga daripada pengikutku." Pengikutnya lebih banyak masuk surga daripada pengikutku. Ini yang buat Musa alaihissalam menangis karena dia tidak bisa mencapai manzilah Nabi SAW. Karena seorang Nabi semakin mulia jika pengikutnya semakin apa? Semakin banyak. Maka ada yang mengatakan di antara kalau seorang menikah tujuannya adalah untuk menyenangkan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan menikahlah wanita yang pencinta dan subur karena aku bangga dengan pengikut yang banyak. Jika seorang ingin punya anak yang banyak untuk menyenangkan Nabi dan dia ingin didik dengan sebaik-baiknya, maka sungguhnya dia telah menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menikah untuk membangun masyarakat yang teratur, yang soleh, yang Islam dan disegani. Di antara hikmah menikah. Kemudian yang ketiga, di antaranya adalah untuk menumbuhkan ketentraman jiwa ya dalam rumah tangga, Dan ini dalilnya banyak, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan atau Allah jadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Buat apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tentram ya. Itu Quran surat Ar-Rum ayat 21 ya. Ya. Litaskunu ilaiha, agar ada sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan agar ada mawaddah, cinta, wa rahmah, kasih sayang. Makanya dikatakan apa? Keluarga samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Saya dulu bingung ini bahasa apa samawa, ternyata singkatan. Sakinah, mawaddah, rahmah. Orang Indonesia memang suka singkat-singkat ya. Iya. Tadi ada juga yang makan, ini ada makanan baru, makan apa? Jasuke. Jasuke itu apa? Saya bingung ya. Nah, dulu di Papua enggak ada. Ternyata jagung, susu, keju. Subhanallah. Namanya keren makanan Korea. Ternyata jagung, susu, keju. Jasuke. Keren. Jadi intinya, kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 117. 117 Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri. Allah mentakbir, mengungkapkan pasangan kita dengan pakaian untuk menunjukkan bahwasanya pakaian itu sangat dekat dengan kita, melindungi kita dari panas, dari dingin ya. Menutup aurat kita, itu fungsi pakaian ya. Maka menunjukkan kedekatan yang luar biasa sampai menempel pada kulit kita, kulit kita. Seharusnya demikian antara kita dengan pasangan. Dia dekat dengan kita, menghangatkan kita kalau lagi kedinginan ya. Kemudian menutup aurat kita ya, sehingga menjaga kehormatan kita. Sehingga Allah gambarkan begitu dekatnya sampai seperti pasangan adalah pakaian bagi yang lainnya, bagi yang lainnya.
Makanya rumah tangga adalah salah satu anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa ketika seorang hidup berumah tangga memiliki pasangan, ya, memiliki pasangan. Lihat betapa banyak jomblo yang menangis belum dapat apa? Pasangan, ya. Karena jika seorang dianugerahi pasangan yang baik, maka dia telah seakan-akan merasakan surga duniawi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kesenangan. Dunia kesenangan, perhiasan kesenangan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Benar, istri yang salihah itu yang paling indah dari segalanya bagi seorang lelaki. Lebih indah daripada mobil mewah, lebih indah daripada rumah mewah, lebih indah dari pesawat jet pribadi, lebih indah daripada apapun. Paling indah adalah istri yang solehah, ya. Kalau seorang suami sudah mendapat istri yang solehah, maka dia benar-benar di puncak kebahagiaan. Di antara tanda bahwasanya dia bahagia, yaitu dia sering ingin pulang. Ingin apa? Pulang supaya bisa ketemu istri, ya. Kalau dia senang di luar, ini bahaya, ya. Pengennya enggak, kenapa? Takut ketemu istri. Makanya kalau seorang hidup dunia ini berusaha menjadi soleh bagi pasangannya, ya. Menjadi soleh bagi pasangannya. Ibu-ibu berusaha menjadi istri yang soleh bagi pasangan ibu-ibu supaya bisa merasakan ketentraman jiwa. Tidak ada ketentraman yang terbaik bagi manusia kecuali tentram di rumahnya bersama pasangannya. Ya. Allah ketika menciptakan Hawa, Allah berkata, liyaskuna ilaiha, agar Adam bisa condong kepada Hawa, ya. Agar Adam bisa alaihissalam condong kepada ibunda Hawa. Karena kalau seorang mencari kebahagiaan di luar, sungguhnya dia tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati bagi seorang laki adalah bersama istrinya. Tapi yang keempat, di antara hikmah disyariatkan rumah tangga, menikah, agar tidak terjatuh pada akhlak dan perilaku rendahan. Ini bayangkan kalau orang tidak menikah, akhlaknya kacau, ya. Mungkin dia berzina, mungkin dia jadi barang dagangan para laki-laki, dia mungkin buka auratnya sehingga menjadi wanita sampah yang dijadikan bahan mencari uang oleh para lelaki, dijual seperti di barat sana. Di barat sana wanita dijadikan barang dagangan, dijadikan model, dijadikan sampai mungkin menari telanjang dikasih duit. Dia lakukan apa saja yang penting jadi barang dagangan bagi para lelaki. Ketika tidak menikah, maka akan menjadi liar. Demikian juga laki-laki jika tidak menikah menjadi liar, ke sana berzina, ke sini berzina, ke sana, hidup jadi kacau, akhlak rusak. Tapi kalau menikah, maka akhlak terjaga, tidak berzina, bisa menjaga diri, bisa menjaga harga diri istri dan selanjutnya, ya. Makanya kalau datang calon yang soleh, maka jangan diusahakan, jangan ditolak, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu." Jika telah datang orang melamar dalam kondisi baik agamanya dan baik akhlaknya, maka nikahkanlah. Wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau kalian tidak melakukannya akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. Taib. Yang kelima, menjaga lestarinya wujud manusia yang baik, ya. Kalau tidak ada pernikahan, maka tidak ada jenis manusia akan hilang, ya. Dengan adanya pernikahan maka akan muncul keturunan yang baik. Kalau tidak dengan pernikahan mungkin terjadi perzinahan. Tadi saya katakan anak-anak akan ada tapi tidak ada yang ngerawat, tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngurus. Kalau ada apa-apa siapa, tidak ada yang bertanggung jawab atas nafkahnya karena bapaknya enggak jelas. Karena bapaknya enggak jelas, ya. Dengan ada pernikahan maka akan adanya pernikahan, adanya hubungan, kemudian punya anak keturunan yang dirawat dan dijaga oleh bapak ibunya, ya. Seandainya tidak ada pernikahan, maka akan rusaklah manusia ini, atau bahkan kalau orang tidak mau menikah sama sekali maka tidak punya anak. Sekarang lihat di negara-negara kafir, mereka tidak pada mau menikah. Ya, mereka tidak pada mau menikah, ya. Kemudian kalau mereka maunya kumpul kebo, ya. Mereka maunya kumpul kebo. Saya pernah pergi di Eropa,
teman-teman di sana bilang, di sini Ustadz kalau ada orang bawa punya pacarnya, dia lapor kepada semacam ketua RW di situ. Sini saya punya, dia kumpul kebo, dia bilang ini saya punya kebo baru. Nanti kalau dia bosan dia ganti kebo baru, lapor lagi. Jadi kumpul kebo, enggak mau punya anak. Kenapa? Dia punya anak, takut anaknya durhaka, takut biayanya besar. Sehingga mereka banyak yang tidak punya anak ya. Sehingga mereka mau senang-senang tidak punya anak. Senang-senang dengan zina. Karena kalau nikah bakalan punya anak, mereka tidak mau ya. Makanya nikah ini luar biasa. Dengan adanya pernikahan maka akan muncul generasi anak-anak yang diperhatikan, yang berakhlak mulia, yang baik, karena ada yang mengurus anak-anak tersebut, itu kedua orang tuanya. Makanya di antara bantahan terhadap orang-orang yang melegalkan homoseksual atau lesbian, seandainya ini dilegalkan, boleh pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka akan binasa manusia. Akan hilang manusia, ya enggak? Kalau semua laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, enggak ada lagi anak keturunan apa? Manusia. Ya. Nanti yang berkuasa di atas muka bumi mungkin singa dan raja hutan. Karena semua manusia tidak ada yang punya anak. Gimana punya anak? Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan apa? Laki-laki. Ini maksudnya bantahan logis ya. Kalau seandainya pernikahan sejenis dibolehkan dan semua orang akhirnya ikut nikah sejenis, maka manusia akan sirna, akan punah. Akan punah ya. Akan punah. Maka dengan adanya pernikahan laki-laki dan wanita, maka akan menjaga kelestarian manusia. Ada kawan tinggal di negara kafir, anaknya sekolah. SD apa SMP? SD kalau nggak salah. Diajarin sama gurunya. Kata gurunya, anak-anak sekalian, nikah itu atau pasangan itu ada 3. Ada mama papa, ada papa papa, ada mama mama. Ketika dia dengar begini, anaknya dikeluarin dari sekolah. Ngeri. Masih SD sudah dicekokin bahwasanya namanya keluarga itu ada mama papa seperti kalian, ada papa papa, ada mama sama mama. Rusak. Keluar dari fitrah, ya. Ketika mereka bermaksiat maka liarlah syahwat mereka dan akhirnya mereka tidak akan pernah bahagia. Tapi ini kemudian yang terakhir di antara tujuan pernikahan adalah memperluas dairatul qarabah, kekerabatan semakin luas. Karena kekerabatan ada 3, kerabat itu ada 3 ya. Ada namanya nasab, ada namanya pernikahan, karena pernikahan ada namanya persusuan. Kalau nasab ya karena darah, ya hubungan darah, itu hubungan darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra." Dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari air, faja'alahu nasaban wa sihra. Nasab ini pernikahan. Nasab adalah nasab, sihir adalah pernikahan. Nah, dengan yang ketiga adalah persusuan dengan persyaratan yang nanti insyaallah akan kita bahas. Tapi dengan adanya pernikahan maka 2 keluarga besar akan saling bergabung. Maka timbullah saling tolong menolong di antara 2 keluarga besar ya, saling dekat, saling menjaga karena kekerabatan semakin luas. Yang tadinya tidak ada hubungan sama sekali kemudian menjadi hubungan ya. Dan itu di antara tujuan dari pernikahan. Baik, sekarang kita bahas Ibu sekalian, coba dibaca. Siapa yang baca? Halaman 344. Mana qari'ahnya, tukang bacanya? Qari' ya, silakan ya. Hukum, baca terjemahannya saja. Halaman 344 ya. Nikah itu sunnah bagi orang. Judulnya dulu. Judulnya hukum dan permasalahan yang berhubungan dengannya. Yaitu kitab nikah, hukum dan permasalahan yang berhubungan dengannya. Baik. Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi 4 orang wanita merdeka. Sedangkan budak laki-laki boleh menikahi 2 orang wanita. Sudah, awal langsung bahas poligami ya, Masya Allah. Tapi sebelumnya kita bahas dulu
pertama di sini sang penulis berkata, "In nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi." Nikah itu hukumnya disunahkan bagi yang membutuhkannya, ya. Tapi saya bahas di sini tentang hukum nikah. Hukum nikah, hukum asalnya adalah mustahab jika terpenuhi segala persyaratan. Hukum asal. Hukum asal. Sebagaimana dikatakan oleh penulis, jika dia membutuhkan. Maka ulama Syafi'iyah seperti dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji membagi hukum nikah. Karena kita tahu sebagian orang ada yang tidak menikah, ya. Apakah dia berdosa? Ya. Kemudian juga sebagian ulama tidak menikah. Dia tidak menikah, misalnya Ibn Taimiyah rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah. Sampai ada seorang yang menulis buku judulnya Al-Ulama Al-Uzzab, yaitu para ulama yang tidak menikah. Tentu mereka punya alasan, kondisi tertentu yang buat mereka akhirnya tidak menikah. Padahal mereka menulis tentang buku nikah. Mereka menulis tentang apa? Hukum-hukum apa? Nikah. Dan mereka mengatakan hukumnya sunnah. Ternyata mereka sendiri tidak menikah, maka dikatakan tentu mereka punya uzur tersendiri sehingga mereka tidak menikah. Tapi hukum asal menikah adalah mustahab. Mustahab itu apa? Dianjurkan. Sunnah. Sunnah. Ya, dianjurkan. Jika pertama mampu lahir batin. Lahir maksudnya mampu biologis. Lahir maksudnya ekonomi, batin maksudnya secara biologis juga mampu, ya. Dia secara ekonomi mampu, lahir maksudnya ekonomi. Kemudian batin maksudnya kemampuan biologis, ya. Baik. Kemudian yang kedua, dia ingin menikah. Dia ingin menikah, dia butuh untuk menikah. Hatinya ingin menikah, yaitu dia ingin menikah. Kemudian yang ketiga, dia tidak khawatir terjerumus dalam zina dan maksiat. Artinya, kalaupun dia tidak menikah, dia tidak berzina. Tapi dia butuh untuk apa nih? Nikah. Dia butuh untuk nikah. Maka ketika itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi mungkin saya tambah di sini hukum yang ketujuh, ya. Yang ketujuh adalah wajib. Ya, langsung saya di sini aja. 7. Wajib. Wajib kapan? Jika takut berzina, ya. Wajib itu mampu lahir batin, kemudian ingin menikah, kemudian takut apa? Takut maksiat. Takut maksiat. Kalau para ulama dahulu sering mengungkapkan kalau orang tidak menikah, dia takut berzina, maka hukumnya menjadi apa? Wajib. Saya katakan bukan cuma zina, bahkan jika seorang tidak menikah takut berzina, bukan cuma takut berzina, takut bermaksiat. Akhirnya kalau dia tidak menikah, dia akhirnya sukanya bisa nonton film yang haram, kemudian sukanya onani dan masturbasi, atau sukanya kemudian dia pacaran dengan yang tidak halal baginya, sehingga berkhalwat dengan para wanita. Intinya tidak harus zina, semua maksiat yang bisa timbul gara-gara dia tidak menikah, ya, bukan cuma zina. Semua maksiat yang bisa timbul gara-gara dia tidak menikah, maka wajib bagi dia untuk apa? Menikah. Maka saya katakan hukum asal tadi hukumnya apa? Sunnah. Namun kapan jadi wajib? Jika takut apa? Maksiat. Perhatikan, takut maksiat. Kalau takut maksiat, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Paham ya, Ibu? Ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Meskipun hukum asalnya sunnah. Kalau wanita takut bermaksiat, kalau tidak menikah, kerjanya nonton film Korea melulu, nonton film Hollywood, maksiat melulu, ya. Hubungannya ganggu laki-laki, ganggu suami orang, ya. Akhirnya ya jadi pelakor, ya. Pelakor itu apa singkatannya? Hah? Pengambil, ya? Perebut. Perebut laki orang, ya. Maka ketika itu wajib bagi dia untuk menikah agar dia tidak terjerumus dalam maksiat. Taib. Yang berikutnya, hukum berikutnya, dianjurkan tidak menikah. Kapan? Jika tidak memiliki kemampuan lahir ekonomi. Dia punya hasrat ada. Terus kepingin nikah ada, tapi secara ekonomi tidak mampu. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nur
ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaknya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah untuk menjaga diri, wal yasta'fif, untuk jaga diri sampai Allah memberi kecukupan baginya untuk menikah. Maka kalau dia ternyata kepingin nikah tapi tidak punya kemampuan, maka jangan nekat untuk apa? Menikah. Khawatirnya dia akan mendolimi apa? Perempuan tersebut, ya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Kata Nabi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Fa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya puasa. Fa innahu lahu wija. Maka puasa akan memutuskan syahwatnya. Jadi dalil bahwasanya kalau dia tidak punya kemampuan ekonomi, maka dia jaga diri. Hendaknya dia jaga diri. Dalilnya surat An-Nur ayat 33. Demikian juga Rasulullah bersabda, wahai para pemuda, siapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kata Nabi, siapa yang mampu, maka menikahlah. Kalau tidak mampu berarti tidak menikah. Hadis Nabi SAW. Taib, makruh untuk menikah, ya. Jika tidak butuh menikah, dia tidak ingin menikah dan tidak ada kemampuan, ya sudah jangan nikah. Tidak ingin menikah, tidak ada kemampuan. Kenapa tidak butuh menikah? Macam-macam orang tidak butuh nikah. Tidak butuh, kok bisa tidak butuh nikah? Bisa. Ternyata dia memang secara hasrat enggak. Namanya orang macam-macam. Atau dia punya penyakit sehingga dia tidak butuh untuk menikah, ya. Atau ternyata dia mengalami sesuatu, ya, sehingga dia tidak butuh menikah misalnya. Maka ini hukumnya makruh, tidak butuh menikah karena sesuatu, ya. Penyakit atau dari sananya memang tidak dia lihat perempuan tidak hasrat, mungkin dia sudah enggak ingin nikah, atau ada penyakit yang menghilangkan hormon tertentu dalam tubuhnya sehingga dia tidak ada hasrat. Wallahu a'lam bishawab. Taib, lebih baik ditinggalkan jika punya kemampuan tapi tidak ada keinginan. Punya kemampuan namun tidak ada keinginan. Tidak keinginan, ya. Kenapa kalau dia nekat menikah, akhirnya dia tidak bisa melayani kebutuhan biologis apa? Istrinya, ya. Karena tidak kepingin nekat nikah ngapain? Sementara wanita tersebut menikah di antaranya untuk bisa tersalurkan hasrat biologis. Kalau kau tidak bisa, enggak usah, mending kasih orang lain. Maka sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya lebih baik dikerjakan jika tidak sibuk ibadah, memiliki kemampuan ekonomi namun tidak ada keinginan. Nah ini juga, ya. Ini ada yang mengatakan lebih baik dikerjakan, ya, jika tidak sibuk ibadah. Siapa tahu dengan kau menikah kau akan maksa untuk berhubungan dan kemudian akan punya ngurus anak, ngurus istri dan yang lain-lain, ya. Saya suruh fokus yang ini, haram. Bisa jadi hukumnya apa? Haram jika merasa akan menzalimi seorang wanita, misalnya tidak memiliki kemampuan batin, misalnya punya penyakit AIDS, misalnya. Kalau dia punya penyakit AIDS, dia akan menularkan kepada istrinya enggak? Iya. Maka haram bagi dia untuk menzalimi orang lain. Ya. Atau dia tahu dia suka emosi, sedikit-sedikit dia pukul orang. Jadi kalau dia nikah dia khawatir akan KDRT. Maka ketika itu hukumnya haram. Dia tahu dia suka KDRT, suka mukul wanita, maka tidak boleh dia menzalimi orang lain. Yang ingin saya sampaikan di sini tiga hukum, perhatikan ibu-ibu. Mustahab, hukum asal, bisa jadi wajib. Kalau takut apa? Maksiat. Bisa jadi apa? Wajib. Kalau takut maksiat. Bisa jadi haram kalau ternyata menzalimi apa? Pasangan. Menzalimi apa? Pasangan. Yang lainnya makruh, enggak makruh ini. Tapi yang paling penting itu kita tahu hukum asal adalah sunnah, kemudian bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Taib, berikutnya tadi disebutkan seorang laki merdeka boleh menikahi 4 orang wanita merdeka, sedangkan budak laki-laki boleh menikahi 2 orang wanita. Ini dalilnya ada, ya. Tapi kita akan baca penjelasan ibu-ibu, penjelasan di bawah. Coba baca. Penjelasan nomor 1. Penjelasan nomor
1, nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkannya. Dalil mengenai hal itu banyak, diantaranya firman Allah SWT, nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Surat An-Nur 24 ayat 2. Ya. Maksud terus. Maksud orang-orang yang sendirian adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau bahasa kita apa? Jomblo kan? Jombloan dan jomblowati. Maksudnya Allah menyuruh kalau ada jomblo laki-laki, jomblo perempuan nikahkanlah. Berarti menikah itu disyariatkan. Terus. Hadis yang diriwayatkan Bukhari 4779 dan Muslim 1400 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kami adalah para pemuda yang tidak memiliki apapun. Beliau lalu bersabda kepada kami, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu ba'ah, hendaklah menikah. Itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu akan menjadi benteng baginya. Maksud ba'ah adalah kemampuan berjima dan mampu membiayai pernikahan. Jadi Rasulullah mohon siapa yang mampu ba'ah, yaitu mampu untuk berhubungan secara biologis dan juga secara lahir, ekonomi juga mampu, maka menikahlah. Yang tadi kita bilang kalau tidak punya kemampuan berarti tidak dianjurkan untuk apa? Menikah, tapi menjaga diri. Terus, maksud benteng? Maksud benteng adalah memutuskan syahwat jima. Maksudnya kalau tidak mampu untuk menikah, maka seringlah puasa. Karena dengan berpuasa seorang akan semakin syahwatnya semakin kecil. Dia bisa mengontrol karena dia sering berpuasa, ya, sering berpuasa. Namun saya katakan bahwasanya hukum nikah tadi bisa menjadi wajib jika seorang takut terjerumus dalam apa? Maksiat. Dan zaman sekarang kebutuhan menikah sangat mendesak. Dengan adanya medsos, tontonan yang macam-macam membuat orang sering terjerumus dalam maksiat. Saya pernah ketemu seorang, dia bilang, Ustaz, saya tetap saja tidak bisa mengontrol syahwat saya. Padahal saya sudah puasa Daud bahkan. Dia tidak bisa mengontrol kalau dia tidak bisa menundukkan pandangan. Mau dia puasa setiap hari, tapi tiap hari dia nonton, dia pasti tidak bisa mengontrol apa? Syahwatnya. Maksud Nabi, kau tundukkan pandangan dan kau puasa, maka kau akan bisa mengontrol syahwatmu. Tapi kalau kau tidak menundukkan pandangan, percuma. Mau puasa tiap hari pun tetap akan lepas kontrol, ya. Karena faktor pandangan, tontonan menggerakkan syahwat luar biasa. Makanya zaman sekarang kebutuhan menikah semakin mendesak, ya, agar seorang tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi yang kedua, seorang laki-laki merdeka boleh menikahi 4 orang wanita merdeka. Ini yang tadi disebutkan bahwasanya seorang laki maksimal hanya boleh menikahi 4 wanita. Dalilnya dasarnya adalah firman Allah, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sayangi, yang kamu senangi bukan yang sayangi. Oh ya, 2, 3 atau 4. Surah An-Nisa. Terus Abu Daud 2241 dan selainnya meriwayatkan dari Wab al-Asadi radhiyallahu, dia berkata, ketika masuk Islam saya memiliki 8 seorang istri. 8 orang istri. Kemudian saya menceritakannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, pilihlah 4 orang di antara mereka. Zaman dahulu orang-orang Arab sering punya istri banyak sampai puluhan, ya. Ketika datang Islam mengharamkan kecuali cuma berapa? 4. Kenapa 4? Itulah dijelaskan oleh para ulama karena dengan istri 4 maksimal itulah yang mungkin untuk memunculkan kehidupan rumah tangga yang masih nyaman, masih bisa terkontrol. Lebih daripada itu, lelaki tidak mampu untuk bisa membagi kebahagiaan kepada 4 orang wanita. Tapi kalau maksimal 4, dia masih punya kemampuan untuk bisa menjaga keharmonisan rumah tangga. Lebih daripada itu tidak bakalan mampu. Anak-anak tidak bisa dia urus, istri tidak bisa dia urus. Maka Islam membatasi hanya berapa? 4. Maksimal cuma 4. Ini dalilnya tadi. Ya. Kemudian berikutnya,
Tiga. Seorang laki-laki merdeka boleh menikahi budak wanita jika dia takut berzina apabila tidak menikah. Hal itu ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini penjelasan dari poin berikutnya. Kembali lagi ke atas. Seorang laki-laki merdeka di bagian atas. Seorang laki-laki merdeka boleh menikah. Enggak. Kan tadi di atas. Baca lagi di atas ya. Nikah itu sunnah. Terus paragraf kedua, seorang laki-laki. Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak wanita kecuali dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Pertama, Yang pertama, tidak mampu membayar mahar untuk wanita merdeka. Kedua, takut berzina jika tidak menikah. ini pembahasan tidak terlalu penting karena sekarang tidak ada apa, budak. Tapi zaman dahulu kalau seorang lelaki tidak mampu bayar mahar karena untuk menikah dengan wanita merdeka dia harus punya mahar, dia tidak punya. Kemudian jika dia tidak menikah dia takut berzina, maka dia boleh menikah dengan apa? Budak-budak dan tidak menikahi wanita merdeka. Tapi ini tidak perlu kita bahas karena tidak penting. Baik, sekarang kita masuk pada bahasan berikutnya. Hukum memandang. Hukum tadi lanjut. Nomor 3. Seorang laki-laki merdeka boleh Enggak. Langsung di atas tadi. Di halaman 345. Paragraf 345. hukum laki-laki memandang wanita ada 7 macam. Ini penting. Ini kenapa dibahas? Karena di antara tujuan menikah adalah menundukkan apa pandangan. Seorang kalau belum menikah, dia tidak sembarang memandang. Dan kalau dia mau menikah, ketika dia mau menikah dia boleh nazar, ya enggak? Dia boleh nazar. Ketika dia nazar, apa yang boleh dipandang maka juga dibahas oleh para ulama. Kemudian ketika dia sudah menikah, apa juga yang boleh dia pandang? Maka ini pembahasan pelengkap tentang masalah pernikahan. Muqaddimah sebelum masuk tentang akad nikah perlu mengetahui hukum memandang bagi laki-laki. Ya, hukum memandang bagi laki-laki. Yang pertama, memandang wanita non mahram tanpa suatu kepentingan, hukumnya tidak boleh. Memandang wanita non mahram tanpa suatu kepentingan, hukumnya tidak boleh. Ya. Yang kedua, memandang istri atau budak wanitanya, laki-laki boleh memandang keduanya selain kemaluan. Iya, kalau memandang istri, menurut mazhab Syafi'i, nanti kita bahas insyaallah. Menurut mazhab Syafi'i, memandang istri boleh seluruh tubuhnya kecuali kemaluannya. Kalau sudah nikah, boleh memandang seluruh tubuh istri kecuali kemaluan. Tapi ini tentu menyelisih jumhur, nanti akan kita bahas. Yang ketiga, memandang wanita yang menjadi mahramnya atau budak wanitanya yang telah bersuami. Ini memandang wanita yang mahramnya, memandang kakaknya, memandang ibunya, memandang adiknya, atau budaknya tapi budak perempuan sudah menikah. Apa yang boleh dilihat? Hukumnya? Hukumnya boleh selain memandang bagian di antara pusar dan lutut. Hanya boleh selain pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut tidak boleh dipandang. Artinya saya tidak boleh memandang adik perempuan saya antara pusar dan lututnya, paham? Di atasnya boleh, di bawahnya juga boleh. Kenapa dia mahram saya? Ya. Saya tidak boleh memandang ibu saya misalnya antara pusar dan lututnya. Tapi atas bawahnya boleh. Kenapa? Karena ibu saya mahram saya. Demikian putri saya juga. Baik. Keempat, memandang wanita untuk dinikahi, boleh memandang wajah dan kedua telapak tangannya. Ini juga masalah khilaf. Kalau mau nazar, boleh dilihat apanya? Ada yang bilang cuma wajah dan kedua telapak tangan. Ada khilaf, nanti akan kita sebutkan. Terus yang keenam. Kelima, memandang terus kelima. Memandang wanita untuk mengobati, boleh memandang bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan. Itu saja yang boleh lihat yang dibutuhkan. Jika hanya panunya cuma di pipi, ya di pipi aja. Jangan lihat yang lainnya. Terus yang ketujuh. Memandang wanita untuk kesaksian atau kebutuhan muamalah, boleh memandangnya sebatas pada wajah saja. Ya itu karena kesaksian. Dia bersaksi kita harus tahu ini benar atau tidak, atau wanita yang lain. Atau muamalah, kita tahu yang beli barang kita wanita ini agar kita tidak salah. Ini boleh. Yang ketujuh, memandang budak wanita ketika membelinya, boleh memandang pada bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan untuk bisa diterima. tapi kita akan bahas sebentar.
Tapi kita akan bahas selanjutnya. Coba baca catatan kaki. Jadi kita ulang dari apa? Hukum lelaki memandang wanita ya. Lihat halaman 347 poin 4 mulai dari situ. Tapi Ibu kita coba tulis ya, hukum lelaki memandang wanita. Baik. Yang pertama apa tadi yang pertama Ibu? Memandang yang bukan mahram ya. Wanita ajnabiyah tah? Di situ apa? Memandang wanita non mahram. Apa dibilang sih tadi? Hukumnya tidak boleh tanpa suatu kepentingan. Dalilnya lihat itu nomor 4 baca. Tidak boleh. Tidak boleh memandang wanita non mahram tanpa suatu kepentingan. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Baik. Terus yang berikutnya, yang kedua, memandang istri atau budak wanita boleh selain apa? Kemaluan. Coba ini sekarang. Yang kedua, memandang istri. Memandang istri atau pasangan. Istri kepada laki-laki juga atau pasangan. Menurut mazhab Syafi'i bahwasanya semuanya boleh dilihat kecuali apa? Kecuali kemaluan. Ini tentu mazhab Syafi'i namun diselisih oleh jumhur ulama ya. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya memandang suami memandang kemaluan istri, istri memandang kemaluan lelaki maka diperbolehkan ya. Dalilnya apa? Saya bacakan di sini ya, saya bacakan. Mungkin saya tidak tulis, tapi nanti ibu-ibu kalau pertemuan berikutnya sebelum ujian harus dengar lagi ceramah ya. Karena nanti materi ujiannya bukan cuma yang tertulis, tapi apa semua yang saya ucapkan ya. Dan ingat tidak boleh tulis hamba Allah ya. Harus namanya ya. Biar ibu-ibu belajar ya. Ada peningkatan ya. Saya bacakan dalilnya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dia berkata, "Kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina'in." Saya dan Nabi mandi bareng dengan suatu ember tempat air ya, ina bejana. Baini wa bainahu wahid, yaitu satu ember antara aku dengan dia ya. Fayubadiruni, maka Rasulullah mendahului aku dalam mengambil air hatta aqula, sampai aku berkata kata Aisyah, "Da'li, sisakan air buatku, sisakan air buatku." Qalat Aisyah berkata, "Wa huma junuban." Kami berdua dalam kondisi apa? Junub. Berkata Ibnu Hajar mengomentari riwayat ini, beliau berkata, "Wastadalla bihi Dawudi ala jawazi nadhari rajuli ila aurati imraatihi wa aksuhu." Wa aksihi. Dawudi seorang ulama berdalil dengan hadis ini, bolehnya seorang lelaki memandang aurat istrinya dan sebaliknya istrinya boleh memandang aurat suaminya. Wa yu'ayyiduhu, dan dikuatkan ma rawahu Ibnu Hibban min tariqis Sulaiman bin Musa. Dikuatkan oleh Ibnu Hibban dalam riwayat jalur yang lain dari jalur Sulaiman bin Musa annahu su'ila anir rajul. Bahwasanya beliau ditanya tentang seorang lelaki yang melihat yanzuru ila farji imraati, dia melihat kepada kemaluan istrinya. Faqala sa'altu Atha, aku bertanya kepada Atha. Faqala sa'altu Aisyah, kata Atha tabi'in. Saya bertanya kepada Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bolehkah seorang lelaki memandang kemaluan istrinya? Fadzakarat hadzal hadis bi ma'nahu. Maka Aisyah menyebutkan hadis ini. Saya pernah mandi bareng sama Nabi. Kata Ibnu Hajar, wa huwa nasun fil mas'alah. Maka ini adalah nas dalam permasalahan ini. Artinya boleh seorang wanita melihat kemaluan lelaki dan lelaki melihat kemaluan apa? Wanita. Artinya Aisyah mengatakan saya dan Nabi mandi telanjang. Dan konsekuensi kalau kami mandi telanjang pasti melihat aurat yang lain. Dinukil oleh Fathul Bari dalam jilid 1 halaman 364. Ini hadis apa dalilnya lelaki boleh lihat kemaluan wanita, wanita boleh lihat kemaluan lelaki karena Nabi dan Aisyah pernah mandi apa? Bareng. Kemudian juga dalam Sunan Tirmizi dari Muawiyah bin Haidah qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wala ma nadhar. Wahai Rasulullah, aurat kita mana yang boleh kita datangi dan mana yang harus kita tinggalkan? Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfaz auratak, jagalah auratmu.
illa min zaujatik, kecuali terhadap istrimu. Artinya istrimu lihat terserah. Ya, illa min zaujatik au ma malakat yaminuk. Demikian juga budak wanitamu. Jadi selain itu tidak perlu kau jaga aurat kecuali pada dua orang ini, istrimu dan budak perempuanmu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, dan dia juga bermadzhab Syafi'i. Dia berkata mafhumu qaulihi illa min zaujatik, kecuali dari istrimu, menunjukkan bahwasanya boleh memandang ya ila dzalika minhu, ya, boleh memandang hal tersebut, ya. Dari istrinya boleh memandang suaminya, wa qiyasu annahu yajuzu lahu nadhar, ya. Ya, maka dibolehkan untuk memandang. Kalau boleh digauli, apalagi hanya sekedar dipandang, ya, apalagi sekedar dipandang. Dan ini adalah pendapat jumhur al-fuqaha, yaitu mayoritas ulama, menyelisih mazhab apa? Syafi'i, mazhab Syafi'i. Kita belajar mazhab ini sangat penting karena dengan belajar mazhab kita akan runut, tapi kita tidak ingin fanatik, ya. Tidak ingin apa? Fanatik. Kalau ada pendapat yang menurut kita lebih kuat, kita sampaikan, ya. Taib. Berkata Ibnu Qudamah al-Maqdisi dari mazhab Hambali, dibolehkan masing-masing dari dua pasangan memandang seluruh tubuh pasangannya dan boleh memegangnya. Sampai kemaluan juga boleh memegangnya. Karena kemaluan boleh digauli, ya. Maka kalau gitu boleh dipandang dan juga boleh dipegang, ya, sebagaimana badan yang lain, yang lain. Tapi di sini banyak nukilan-nukilan, tapi ingin sampaikan bahwasanya adapun dalil yang mengatakan tidak boleh, maka dalilnya dhaif atau dalilnya mungkar. Seperti hadis bahwasanya kata Aisyah, saya tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW sama sekali. Ini hadis dhaif. Dhaif, ada perawi yang majhul. Demikian juga ada riwayat mengatakan siapa yang memandang kemaluan maka matanya akan buta. Hadisnya mungkar. Ya. Maka kita bilang yang benar apa? Boleh. Jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, ya. Ulama boleh memandang kemaluan pasangan, ya, karena dalil. Kemudian jika boleh dipegang atau digauli, apalagi hanya sekedar dipandang, paham enggak? Apalagi hanya sekedar dipandang. Ya, jangankan dipandang, dipegang, digauli aja boleh. Apalagi sekedar dipandang. Dan ini dalil tentang qiyas aulawi. Kalau digauli boleh, maka sekedar dipandang lebih boleh lagi. Paham? Paham enggak? Kalau kita ya. Jika dipegang boleh, dipandang lebih boleh, ya enggak ya? Dipandang lebih boleh. Kemudian yang kedua juga kias, ya. Ya. Kenapa diharamkan kita memandang wanita yang bukan mahram kita? Diharamkan memandang agar tidak menyentuh, ya enggak? Kenapa kita diharamkan mandang perempuan, karena kita jangan sampai kita menyentuh atau menikmatinya, ya, menikmatinya. Jika menikmatinya boleh, maka memandang jelas lebih apa? Boleh. Faham maksudnya ini? Ya. Jika menikmatinya tidak diharamkan, maka memandangnya lebih tidak diharamkan, karena memandang itu adalah wasilah, ya, memandang adalah wasilah. Menikmati adalah apa? Tujuan. Adalah tujuan. Maka aneh jika tujuannya diharamkan, dihalalkan, wasilahnya diharamkan. Paham? Paham maksudnya? Aneh jika tujuan diharamkan, dihalalkan, lantas wasilah diharamkan. Paham enggak ibu-ibu? Memandang kan wasilah, ya enggak? Menikmati apa tuh?
tujuan. Sementara kita kalau dengan istri kita boleh menikmati lah, kenapa wasilahnya tidak dibolehkan? Bahkan ini wasilah yang dianjurkan. Dianjurkan supaya seorang bisa semakin berhubungan dengan istrinya dengan lebih baik ya. Jadi yang benar memandang pasangan bahkan kemaluan diperbolehkan ya, diperbolehkan. Adapun hadis-hadis yang mengatakan tidak boleh, hadis dhaif atau hadis mungkar. Tapi yang berikutnya memandang yang juga dibahas adalah memandang wanita yang menjadi mahramnya. Dalilnya apa? Kenapa memandang yang wanita mahram hanya diperbolehkan, tidak diperbolehkan antara pusar dengan apa? Lutut. Karena Allah membolehkan, lihat lihat nomor halaman 348 poin ke-6, coba baca. Tunggu dulu, poin kelima baca dulu, poin kelima. Melihat kemaluan. Melihat kemaluan hukumnya makruh jika tidak diperlukan karena bertentangan dengan etika. Ya. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, saya tidak mau melihat kemaluannya Rasulullah dan beliau juga tidak melihat kemaluanku. Hadis dhaif, tulis hadis apa? Dhaif. Ada rawi majhul, ada rawi yang tidak diketahui. Hadis dhaif. Sama hadis mungkar, siapa memandang kemaluan maka akan menimbulkan kebutaan. Hadis apa? Mungkar. Baik, sekarang yang nomor 6 tentang memandang mahram, wanita mahram. Baca. Boleh memandang wanita yang menjadi mahramnya atau budak wanitanya yang telah bersuami. Selain memandang bagian di antara pusar dan lutut, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak boleh antara pusar dan lutut aja. Setelahnya atas boleh, bawah juga boleh. Baik, baca. Jangan. Mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang atau biasa nampak darinya. Hendaklah mereka menutupkan kain hudung ke dadanya. Ini wanita hendaknya menutup pakai jilbab. Terus janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahram-mahramnya. Maksudnya kata para ulama parasnya tempat diletakkan perhiasan. Bukan ambil perhiasannya kasih lihat di kotak, enggak. Tapi tempat dia pakai perhiasan, paham? Wanita pakai perhiasan di mana? Kalung, ya enggak? Kalung, berarti melazimkan lehernya kelihatan, dadanya juga apa? Kelihatan. Di tangan, di sini ya. Kemudian wanita pakai di mana lagi? Di kaki. Iya. Ya itu, ya cincin ini semua diperbolehkan sehingga mereka menyimpulkan tempat-tempat perhiasan boleh dilihat oleh mahramnya. Kalau begitu yang tidak boleh dilihat hanya pusar sampai apa? Lutut. Di atasnya boleh. Baik. Terus lanjutkan, janganlah menampakkan perhiasannya kecuali baca. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Ini mahramnya, suami mereka, terus ayah mereka, terus ayah ya. Atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka. Maksudnya ponakan, terus Atau putra-putra saudara perempuan. maksudnya juga ponakan. Ini semua boleh melihat, kita perempuan boleh lihat selain antara pusar dan apa lutut ya. Baik. Sudah, enggak apa lanjut. Taib yang berikutnya yang perlu yang masalah juga nomor 7. Nomor 7 ya. Tentang kalau mau nazar ya. Coba baca di situ mengenai memandang 7. Mengenai memandang wanita untuk dinikahi, Bukhari 4833 dan Muslim 1425 meriwayatkan dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya datang untuk mempersembahkan diriku. Ini ada wanita ingin menghibahkan dirinya. Ya Rasulullah, saya ingin dinikahi. Tapi dia menghibahkan, maksudnya dinikahi tanpa mahar. Ini gratisan maksudnya. Dan ini boleh bagi Nabi. Allah sebut dalam Al-Quran, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin Nabi. Seorang wanita mukminah kalau ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi. In aradan Nabi astankiha. Kalau Nabi ingin menikahinya tanpa mahar tidak jadi masalah. Tapi ini khusus buat Nabi. Terus lanjutkan. Rasulullah SAW lalu melihatnya. Beliau melihat ke bagian atas dan ke bawah atau serta memikirkannya. Kemudian menundukkan kepalanya. Rasulullah lihat. Jadi datang Rasulullah lihat atas, lihat bawah. Rupanya Rasulullah tidak tertarik. Rasulullah tidak tertarik. Sampai akhirnya ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah fazawijniha." Kalau kau tidak mau buat saya aja, Nabi. Kau tidak mau buat saya aja. Jadi
Rasulullah, tapi intinya Rasulullah melihat dia atas bawah. Rasulullah melihat karena Rasulullah nazar. Kalau nazar ada perempuan yang ingin dinikahi boleh dilihat. Terus lanjut, Muslim 1424. Meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dia berkata, saya berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang laki-laki mendatanginya dan memberitahunya bahwa dia menikahi seorang wanita Ansar. Jadi ada yang lapor, ya Rasulullah saya sudah nikah wanita Ansar. Rasulullah tanya, apakah engkau telah melihatnya? Dia bilang belum. Kata Rasulullah, lihatlah, lihat. Kenapa nikah belum lihat? Lihat dulu, ya. Lihat dulu. Terus sungguhnya di mata orang Ansar ada sesuatu. Maksudnya di mata wanita Ansar, sebenarnya wanita Ansar itu matanya menarik. Maka lihatlah, yaitu lihatlah wajahnya. Karena dengan lihat wajahnya, lihat apa? Matanya. Terus. Maksudnya berbeda dengan mata orang lain sehingga mungkin saja hal itu tidak membantu tertarik, untuk membantumu tertarik. Membuatmu tertarik. Tidaknya dihapus terus. Tirmidzi 1187 meriwayatkan dari Abu Hurairah bin Syubah radhiyallahu anhu Al-Mughirah bin Syu'bah. Terus. Bahwa dia melamar seorang wanita. Nabi SAW lalu bersabda kepadanya, lihatlah dirinya karena hal itu lebih layak untuk melanggengkan di antara kalian berdua. Terus. Maksud melanggengkan adalah lebih layak untuk menumbuhkan rasa cinta dari dan kesesuaian di antara kalian berdua serta mengekalkan hubungan. Baik, ya. Terus. Maksud melihat dalam hadis-hadis ini adalah melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena tidak perlu melihat selain keduanya. Baik. Sini mazhab Syafi'i ada khilaf. Melihat wanita untuk nazar ada khilaf. Khilaf ya. Ada pendapat yang mengatakan semua boleh dilihat kecuali kemaluan. Kecuali kemaluan. Yang kedua hanya wajah dan telapak tangan. Ini mazhab Syafi'i. Hanya wajah dan tangan. Yang ketiga seperti melihat wanita yang mahram, yaitu boleh. Maksudnya di atas boleh kan, sama di bawah wanita mahramnya. Baik. Ada dalil dari Jabir bin Abdullah, saya bacakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikah falyaf'al." Jika salah seorang dari kalian ingin menikah, berkhitbah kepada seorang wanita, maka lihatlah, kalau kalian mampu apa yang bisa menarik kalian untuk menikah, maka lihatlah. Maka kata Jabir, saya pun melamar seorang wanita, fakuntu atakhabba'u laha, saya sembunyi untuk ngintip dia. Untuk ngintip dia. Hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha wa tazawwajtuha. Sampai aku melihat apa yang buat saya tertarik untuk menikahinya, maka saya pun menikahinya. Ya. Maka ini dalil bahwasanya ketika Jabir radhiyallahu anhu sembunyi, tentu wanita tersebut ya mungkin terbuka sebagian rambutnya, ya mungkin terbuka sebagian kakinya, ya. Maka sini khilaf, apa yang boleh dilihat? Tadi saya mengatakan 3 pendapat. Ada yang mengatakan hanya wajah dan tangan. Kenapa? Karena ini yang perlu. Hukum asalnya wanita tidak boleh dilihat. Kenapa hanya wajah dan tangan? Wajah untuk melihat kecantikannya, tangan untuk bisa melihat bagaimana kira-kira fisik tubuhnya. Apakah gempal, apakah lembut, apa-apa. Orang Arab dulu bisa tahu, ya. Kemudian ada pun yang mengatakan boleh lihat semua kemaluan, mereka berdalil dengan hadis Jabir. Jabir sembunyi melihat, bisa jadi wanita tersebut terbuka, ya. Namun ini pendapat kurang kuat, karena wanita tersebut kalaupun di luar rumah ataupun sedang di rumahnya, dia tidak mungkin jalan telanjang-telanjang pasti. Dia pasti jalan sebagaimana wanita sedang di rumah, yaitu tertutup, mungkin kelihatan kakinya, kelihatan rambutnya, kelihatan apa? Tangannya, seperti biasa, seperti wanita mahram di rumah, paham? Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang ketiga, bahwasanya kalau nazar bukan cuma wajah dan telapak tangan, bahwasanya lebih dari itu juga boleh. Di antara dalilnya bahwasanya kisah Umar ketika menikah dengan Ummu Kulthum bintu Ali. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, punya anak-anak. Di antaranya Hasan, Husain, kemudian Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ini adiknya Hasan dan Husain. Dinikahkan oleh
Ali bin Abi Thalib dengan Umar dan punya anak. Ya, namanya Zaid bin Umar. Mereka punya anak. Ketika Umar ingin menikahi Ummu Kulsum, diutuslah Ummu Kulsum kepada Umar. Umar ketika itu Amirul Mukminin. Dia ingin punya hubungan kekerabatan dengan apa? Ali. Maka datanglah Ummu Kulsum, dia masih remaja atau masih kecil, datang menemui Ali, menemui Umar. Maka Umar angkat betisnya. Umar lihat. Maka dia bilang, kalau bukan kau ini khalifah, saya sudah gampar kau. Tapi maksudnya Umar buka betisnya, menunjukkan bahwasanya itu bagian boleh dilihat. Oleh karenanya pendapat yang benar ketika seorang ingin menikahi wanita, boleh melihat sebagaimana melihat wanita mahramnya. Karena wanita mahram terlihat wajahnya, tangannya, kemudian kakinya, ini diperbolehkan. Jadi bukan cuma wajah dan tangan ya. Karena terkadang seorang senang kalau punya istri rambutnya keriting, ada yang suka. Ada yang suka gelombang, ada yang suka lurus. Maka dia ingin lihat rambutnya, boleh saja. Dengan syarat sang wanita ridho. Kalau wanita tidak mau ya sudah. Kalau wanita ridho. Kalau tidak mau ya sudah. Bahkan juga Rasulullah SAW pernah ketika ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengutus Ummu Sulaim untuk mengecek. Kata Rasulullah SAW, "Unzuri ila urqubaiha wa syumi awaridhaha." Kata Nabi, cium bagian mulutnya dan lihatlah urqubnya, itu bagian tumitnya. Sehingga dicek oleh Ummu Sulaim. Dan kalau seorang wanita lihat wanita lain, dia boleh bilang sama, tadi saya sudah lihat wanita begini, tubuhnya begini, boleh saja. Dengan syarat jika memang niat untuk dinikahi. Kalau tidak, maka tidak boleh. Ini amanah, enggak boleh. Enggak boleh seorang wanita mensifatkan wanita lain kepada lelaki. Enggak boleh, hukumnya haram. Kecuali memang dia serius ingin apa? Menikahi. Maka tidak main dalam tubuhnya begini, cantiknya begini, boleh. Tapi kalau tidak dinikahi, enggak boleh. Kan itu aib dia atau rahasia dia, privasi dia. Maka tidak boleh diceritakan kepada orang lain ya. Dan lebih baik seorang lelaki sebelum nazar secara langsung dia dapat informasi dulu, lebih baik. Karena kalau ditolak atau menolak adalah perkara yang berat. Perkara yang berat. Kita jaga hati seorang, ternyata sudah dari awal tidak cocok, kenapa maju? Akhirnya kita menolak orang lain atau kita ditolak, maka kondisi menjadi tidak enak. Yang terakhir, yang ke-8, mengenai memandang wanita untuk mengobati Muslim 220. ya. Meriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu bahwa Ummu Salamah meminta izin kepada Rasulullah untuk berbekal. Nabi SAW lalu memerintahkan Abu Talibah untuk membekalnya. Ketentuan ini dengan syarat: 1. Ada mahram atau suami. 2. Tidak ada wanita yang bisa mengobatinya. 3. Jika ada seorang muslim, maka tidak menemui selainnya untuk berobat. Tunggu. Sebentar. Saya lihat teks Arabnya. Yang pertama, tadi syaratnya apa? Ada mahram atau suami. Terus yang kedua? Tidak ada wanita yang bisa mengobatinya. Ya. Jika ada seorang muslim, maka tidak menemui selainnya. Oh, maksudnya kalau tidak ada dokter muslim, maka tidak boleh ke dokter apa? Kafir. Dia mengatakan kalau dokter muslim jangan ke dokter kafir. Selama ada dokter apa? Muslim. Ya. Ini terjemahan yang benar begitu. Kalau ada tabib muslim, maka jangan ke tabib yang kafir. Taib, terus jadi ini juga dalil kalau seorang wanita sedang berobat, hukum asalnya tidak boleh memandang aurat wanita tersebut kecuali darurat. Kalau darurat maka dokter hanya boleh melihat yang dia mau lihat. Kalau ternyata penyakitnya di pipi maka hanya boleh di pipi. Kalau hanya di perut maka cuma di perut. Kalau penyakitnya tidak ada di leher maka jangan di leher ya. Nah, ini kebiasaan sebagian wanita kalau sudah depan dokter kayaknya dia boleh buka semua. Saya punya teman dokter cerita. Jadi ada ketemu dengan pasien perempuan, kemudian kata teman saya bilang, coba saya mau lihat sebagian aja gini. Dia bilang, "Enggak, Dok, buka aja semua, jangan." Jadi karena dia merasa kalau di depan dokter kayaknya semua halal, padahal tidak. Dokter juga bisa terfitnah, dokter juga harus menjaga pandangan. Ya, maka yang boleh lihat hanya bagian yang boleh dilihat ya. Tadi dengan syarat ada mahram, ada teman laki-laki, ada mahram, kemudian terjaga dari fitnah. Terus yang selanjutnya?
Boleh memandang wanita untuk kesaksian atau kebutuhan muamalah sebatas pada wajah saja. Hal ini jika memang perlu memandang wanita itu di mana dia tidak bisa dikenali kecuali dengan memandangnya. Terus 10. Boleh memandang budak wanita ketika membelinya sebatas pada bagian-bagian tubuh yang dibutuhkan untuk bisa diterima, yaitu memandang selain bagian di antara pusar dan lutut karena hal itu tidak boleh. artinya selain apa namanya budak wanita hanya boleh selain antara pusar dan apa? Dan lutut. Taib, demikian pembahasan kita. Jadi semua yang dibaca tadi masuk dalam apa? Ujian ya. Taib, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.